Hai semuanya, pada video kali ini kami tim PKMKC dari Universitas Kristen Petra yang terdiri dari Thomas, Sugi, dan Leo serta didampingi oleh Bapak Handi sebagai dosen pembimbing akan menjelaskan konsep prototipe sistem evakuasi gempa yang kami ajukan. Yuk, tidak perlu berlama-lama lagi, selamat menonton. Pernahkah Anda membayangkan ketika Anda melakukan aktivitas seperti biasa di rumah, kemudian tiba-tiba terjadi gempa bumi? Apa yang Anda lakukan saat berada di kondisi tersebut? Mungkin Anda akan mencari tempat berlindung dari barang-barang yang berjatuhan. Mungkin juga Anda akan memilih untuk keluar dari rumah yang Anda tempati saat terjadi gempa. Mengingat, jalur untuk keluar dari rumah umumnya jauh lebih mudah diakses daripada saat kita berada di gedung yang tinggi. Namun, apabila kita berada di dalam gedung umum yang tinggi dan mengalami kejadian yang sama, akses keluar akan sulit karena berbagai penyebab. Penyebab ini seperti banyak orang yang tidak tahu titik evakuasi gedung dan bisa jadi fasilitas-fasilitas gedung tidak memadai. Nah, latar belakang inilah yang membuat kami sebagai tim PKMKC ingin membuat prototipe sistem evakuasi gempa pada gedung yang tinggi. Sistem ini bernama Earthquake Evacuation System with Programmable Logic Controller. Gagasan sistem ini terinspirasi dari beberapa alat yang sudah ada. Di antaranya adalah Slide Evacuation, Emergency Exit Lamp, dan Fire Alarm Bell. Slide Evacuation merupakan tabung yang dapat digunakan oleh penghuni atau pengunjung gedung untuk keluar dari gedung berlantai tinggi tanpa harus melewati tangga darurat. Penggunaan tabung ini sangat mudah. Penghuni atau pengunjung tinggal masuk ke dalam lubang tabung seluncuran dan dalam beberapa detik, penghuni atau pengunjung tersebut akan berada di lantai paling bawah. Lalu, Emergency Exit Lamp adalah lampu yang biasa kita jumpai di mal-mal. Lampu ini umumnya digunakan untuk mengarahkan pengunjung ke tangga darurat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Kemudian, Fire Alarm Bell adalah alarm bunyi-bunyian yang memberikan tanda bahaya adanya kebakaran. Ketiga alat ini akan disempurnakan menjadi satu sistem yang dapat dikontrol, saling melengkapi dan dapat mempercepat proses evakuasi korban gempa bumi di dalam gedung yang tinggi. Sistem yang dibuat ini akan memiliki 3 bagian utama yaitu input, pemproses, dan output. Input adalah beberapa komponen yang dapat memberikan nilai kepada elemen pemproses, sedangkan pemproses adalah otak dari sistem ini yang akan bekerja untuk mengolah berbagai nilai input sehingga dapat mengaktifkan beberapa output. Sedangkan output adalah beberapa komponen yang dapat menyala ketika sudah memenuhi syarat tertentu. Selain itu, sistem ini juga akan dilengkapi dengan Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT. IoT ini akan membuat sistem dapat terkoneksi dengan jaringan internet. Berikut adalah skematik sistem yang kami buat. Dalam skematik tersebut ada beberapa input yaitu start button, stop button, shutdown button, Raspberry Pi 4D, kamera, dan GPS. Otaknya sendiri ada PLC dan Raspberry Pi 3B+. Kedua otak ini akan diprogram untuk dapat saling bekerja sama dalam sistem ini. Nantinya juga Raspberry Pi 3B+ akan terhubung dengan jaringan internet melalui modem dan router. Output sendiri ada solenoid, evacuation guidance lamp yang diwakili LED strip berwarna kuning, biru, dan hijau, ada LED, kontak relay, dan speaker. Saat start button ditekan, sistem akan bekerja. Mula-mula, kamera akan melakukan image processing dengan bantuan aplikasi OpenCV untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan orang yang masuk atau keluar gedung. Bila nantinya ada orang di dalam gedung, indikator LED akan menyala. Kemudian, saat motor yang dibantu alat pengatur kecepatan motor menyala, maka akan terjadi simulasi gempa satu arah. Raspberry Pi 4D akan merekam getaran bumi dalam bentuk seismogram yang kemudian akan dikonversi menjadi skala Richter. Data magnitudo ini akan dikirimkan ke Raspberry Pi B+ dan PLC untuk diolah serta nantinya data ini juga akan digunakan untuk mengaktifkan berbagai output. Sistem ini memiliki magnitudo gempa yang akan diklasifikasikan menjadi 3 bagian, antara lain skala 3 dalam range 3 sampai 3,9 skala Richter, skala 2, 4 sampai 5,9 skala Richter, dan skala 1 lebih besar dari 6 skala Richter. Jika terjadi gempa dalam range skala 3, maka emergency guidance lamp dan speaker akan menyala. Emergency guidance lamp yang terinspirasi dari emergency exit lamp akan memandu penghuni atau pengunjung menuju titik evakuasi gedung. Lampu yang menyala berwarna kuning akan mengarahkan penghuni atau pengunjung menuju pintu yang berada di lantai 1. Sedangkan lampu yang berwarna hijau menandakan titik evakuasi. Untuk lampu berwarna biru tidak akan menyala. Lalu, speaker yang terinspirasi dari Fire Alarm Bell akan mengeluarkan audio yang akan diulangi terus. Nah, jika dalam peristiwa ini pihak luar mematikan listrik gedung yang ditandai dengan shutdown button ditekan,
maka akan membuat UPS menggantikan tenaga listrik sistem ini selama 36 menit. Untuk mendapatkan runtime UPS, pertama harus mentotal daya keseluruhan komponen menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Setelah itu, menentukan dan mencari UPS yang memiliki daya yang lebih tinggi. Cari grafik runtime UPS tersebut dan cari estimasi waktu dari perpotongan total daya komponen. Penggunaan UPS ini cenderung aman karena memiliki arus yang lebih rendah. Jika terjadi gempa dalam range skala 2, maka emergency guidance lamp, speaker, dan kontak relay akan bekerja. Emergency guidance lamp dan speaker akan bekerja seperti kondisi gempa dalam range skala 3. Sedangkan kontak relay akan memutus langsung sumber arus listrik AC gedung agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tenaga listrik akan digantikan oleh UPS. Jika terjadi gempa dalam range skala 1, maka emergency guidance lamp, speaker, kontak relay, dan solenoid akan bekerja. Prinsip kerja emergency guidance lamp akan sama dengan gempa yang terjadi pada skala 2 dan 3. Namun ada tambahan lampu berwarna biru yang akan mengarahkan penghuni atau pengunjung menuju slide evacuation. Slide evacuation ini cara kerjanya sama dengan gagasan sistem yang dibahas sebelumnya. Namun, pintu menuju alat ini akan ditambahkan solenoid yang dapat mengunci pintu agar tidak salah digunakan. Selanjutnya, kontak relay akan bekerja seperti gempa yang terjadi pada skala 2, dan speaker akan mengeluarkan audio yang akan diulangi terus dan berbeda dengan audio sebelumnya. Lalu, data gempa yang berupa jumlah orang di dalam gedung dan lokasi gedung yang didapat dari GPS dapat dikirimkan ke lembaga yang dapat mengelola data ini. Serta peringatan adanya gempa juga akan dikirimkan ke tim SAR, pemadam kebakaran, maupun lembaga yang terkait penanggulangan bencana gempa. Terakhir, sistem ini akan berhenti total bila stop button ditekan. Sekian penjelasan sistem kami, semoga sistem ini dapat direalisasikan dengan menggunakan konsep yang sama untuk meminimalkan jumlah korban gempa di dalam gedung. Terima kasih telah menonton video ini, terkhusus HL Dikti yang sudah mendanai proposal kami. Sampai berjumpa lagi.